untuk membuat kehidupan kita lebih baik. Untuk membuat kehidupan kita mengarah pada tujuan, yaitu kebahagiaan. Untuk mengarah pada kehidupan yang lebih baik, mengarah pada tujuan memang tidak mudah. Walaupun tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa melakukan itu. Bukan berarti kita tidak bisa menghantarkan diri kita pada perubahan-perubahan yang lebih baik. Karena semua berpulang pada diri kita. Kembali pada diri kita. Dalam kehidupan ini buat sekalian, kita bisa melihat perjalanan kehidupan kita. Atau mungkin kita bisa mengamati, melihat sekeliling kita. Kalau waktu di Samarinda kemarin, ada yang mengungkapkan tentang perjalanan kehidupannya. Sebuah perjalanan itu terkadang tidak sesuai dengan harapan. Orang itu bercerita, proses kehidupannya berubah-ubah. Mengharapkan yang baik, muncul yang tidak baik. Mengharapkan ada kemudahan-kemudahan, ada kenyamanan-kenyamanan, tetapi terkadang dihadapkan dengan kesulitan, dihadapkan dengan ketidaknyamanan. Inilah proses kehidupan buat sekalian. Kadang-kadang kita merasa orang yang paling menderita ketika kita berhadapan dengan penderitaan. Kadang-kadang kita merasa orang yang punya banyak masalah dibandingkan dengan yang lain. Itu kalau posisi kita dalam posisi yang sulit.
dalam posisi yang tidak nyaman buat sekalian. Ketika dalam posisi seperti itu, kadang-kadang keyakinan itu menjadi rapuh. Pengendalian dirinya menjadi tidak kuat. Ada kalanya seperti itu. Ketika dalam posisi yang sulit, posisi yang tidak nyaman, posisi yang tidak enak, ibu sekalian. Demikian pula ibu sekalian, ketika dalam posisi yang baik, posisi yang nyaman, kadang-kadang kita juga takabur. Ada istilah lupa daratan. Ketika kita dalam posisi yang baik, posisi yang nyaman, seolah-olah kenyamanan itu, posisi yang baik itu bersifat kekal. Kita nyaman di situ, kita larut di situ, kemudian kita menjadi lengah. Seseorang yang lengah, yang tidak waspada, biasanya juga mudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dhamma. Para upasaka-upasaka sekalian, dari semua itu ibu sekalian, cerita tentang kehidupan, siklus kehidupan ibu sekalian, sesungguhnya orang-orang yang dalam posisi yang baik kemungkinan bisa bertahan, kemungkinan bisa meningkat, tetapi kemungkinan juga bisa jatuh. Kemungkinan juga bisa merosot. Demikian pula ibu sekalian, orang-orang yang dalam posisi yang sulit, dia bisa bangkit. Dia bisa bangun kembali, bisa merubah kehidupannya, menata kehidupannya, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik, kehidupannya menjadi berkualitas. Tetapi kalau lengah, dia akan semakin terpuruk. Kehidupannya menjadi semakin merosot. Nah, ini akan saya kaitkan dengan khotbah Sang Buddha dalam Tamo-tama Sutta. Dalam khotbah tersebut, buat sekalian, Guru Agung khotbah tentang 4 hal. Wahai para biku,
Ada 4 hal dalam kehidupan ini. Apakah yang 4 hal itu? Yang pertama, gelap menuju gelap. Yang kedua, gelap menuju terang. Yang ketiga, terang menuju gelap. Dan yang keempat, terang menuju terang. Apa itu gelap menuju gelap? Nah, detailnya bisa dibaca di Tamo Tama Sutta. Ya, singkatnya seperti ini. Gelap menuju gelap. Sang Buddha menjelaskan, ada orang-orang yang terlahir dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit ini buat sekalian, untuk kebutuhan hidupnya sangat-sangat sulit. Untuk makan, tempat tinggal, pakaian, itu sangat kesulitan. Kemudian secara fisik, secara jasmani Bapak sekalian, terlahir dalam kondisi yang tidak sempurna. Terlahir dalam kondisi yang cacat. Kemudian ke lingkungannya Bapak sekalian, lingkungannya, nah, keluarganya, tetangganya, itu juga tidak sehat. Tidak sehat bukan berarti fisiknya tidak sehat, orang-orangnya, ya, perilakunya itu tidak baik. Kemudian Bapak sekalian, ketika terlahir dalam kondisi seperti itu, orang ini larut. Mungkin untuk memenuhi kebutuhannya, dia mencuri. Mengambil barang milik orang lain. Kemudian melakukan hal buruk lainnya. Ininya Bapak sekalian, orang ini secara perilaku juga menjadi tidak baik. Mungkin karena dipengaruhi oleh lingkungannya yang tidak baik. Nah, inilah yang dimaksud Sang Buddha, gelap menuju gelap. Jadi sudah terlahir dalam kondisi sulit, terlahir dalam kondisi fisik yang kurang, lingkungannya juga tidak baik, kemudian tidak ada upaya untuk merubah dirinya.
orang ini malah berperilaku yang tidak baik, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka di kelahiran sekarang gelap, di kelahiran berikutnya juga gelap. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Ibu sekalian, gelap menuju terang. Sama dengan yang pertama tadi, Ibu sekalian, ya, terlahir dalam kondisi yang sangat sulit. Ya. Untuk kehidupannya sangat sulit, Ibu sekalian. Lingkungannya juga sama. Orangnya tidak baik, perilakunya tidak baik. Tapi orang ini, Mbak sekalian, dia tidak lengah, dia sadar. Kenapa bisa terlahir dalam kondisi seperti itu? Kenapa hidupnya tidak nyaman? Kenapa hidupnya sulit? Kenapa terlahir di lingkungan orang-orang yang tidak baik? Kemudian punya tekad untuk merubah dirinya, merubah kehidupannya. Saya tidak boleh begini, saya harus berubah, saya harus menjadi lebih baik. Walaupun kehidupannya sulit, dengan tenaganya dia membantu orang lain, menolong orang lain. Kemudian berusaha untuk menjaga pikirannya, menjaga ucapannya, menjaga perbuatan jasmaninya. Lingkungannya mungkin orang-orang yang tidak baik, keluar dari lingkungan itu. Berusaha untuk mencari perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Nah, ini yang dimaksud gelap menuju terang. Ada orang-orang yang seperti itu, Bapak sekalian. Ya. Sekalipun dihadapkan dengan kesulitan, sekalipun dihadapkan dengan ketidaknyamanan, dia teguh dengan prinsip untuk berubah menjadi lebih baik. Kelahiran sekarang gelap, kelahiran berikutnya bisa terang. Karena ada kemauan untuk merubah. Tidak larut dengan kesulitan hidupnya. Tidak larut dengan lingkungan-lingkungan yang orang-orangnya berperilaku yang tidak baik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu sekalian, terang menuju gelap. Terlahir dalam kondisi yang nyaman. Secara ekonomi tidak kesulitan. Tidak kekurangan makan. Bahkan mungkin berlebihan. Punya rumah, punya fasilitas dalam kehidupannya, keluarganya juga orang-orang yang baik, lingkungannya, temannya, tetangganya
juga orang-orang yang baik. Secara fisik, orang itu juga sempurna. Akan tetapi buat sekalian, perilaku orang ini tidak baik. Mungkin secara materi dia berlimpah, tetapi karena kemelekatannya, karena sifat kikirnya, dia enggan praktek kerelaan. Tidak mudah untuk membantu orang lain, menolong orang lain. Tidak mudah untuk berbagi. Mungkin karena merasa posisinya lebih baik dibandingkan dengan yang lain, menjadi takabur. Mudah untuk berpikir buruk, mudah untuk mencela orang lain, berkata kasar kepada orang lain. Jasmaninya juga digunakan untuk menyakiti orang lain. Nah, inilah yang dimaksud oleh Sang Buddha, terang menuju gelap. Kehidupannya sekarang baik, bagus, dalam semua hal, tetapi tidak dekat dengan kebajikan. Tidak pernah berdana, tidak pernah menjalankan sila, tidak pernah mengembangkan pikirannya. Perilakunya menjadi tidak baik. Ini yang dimaksud terang menuju gelap. Yang keempat buat sekalian, terang menuju terang. Terlahir dalam kondisi yang bagus, yang baik. Semuanya berlimpah. Lingkungannya baik, keluarganya baik, teman-temannya baik. Tetapi orang ini waspada. Orang ini tidak lengah, ibu sekalian. Dia tetap mempertahankan, menjaga perilakunya. Rajin menolong, rajin membantu, dermawan, rajin ke wihara, menjaga sila, di hari-hari uposata, praktek atas sila, menggunakan hidupnya untuk mengembangkan batin, bermeditasi. Intinya, berusaha untuk menjaga perilakunya. Sehingga perilakunya mengarah pada kebaikan. Nah, orang-orang seperti ini, Bapak sekalian, orang-orang yang telah dalam kehidupan terang di masa sekarang dan akan kembali terang di kehidupan mendatang. Inilah 4 hal yang dikhotbahkan Sang Buddha dalam Dhammotama Sutta. Khotbah ini buat sekalian mengingatkan kepada kita untuk tidak lengah, untuk selalu waspada dalam kondisi apapun.
Sekalipun kehidupan kita sulit, kita tetap juga harus waspada. Supaya apa? Supaya ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Demikian pula ketika kita dalam posisi yang baik, tetaplah waspada. Supaya tetap bertahan, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jangan sampai kemudian di kehidupan sekarang gelap, kemudian menjadi gelap. Jangan kemudian kehidupan kita sekarang terang, kemudian menjadi gelap. Harusnya kalau kehidupan sekarang kita gelap, ya harus terang di kehidupan yang akan datang. Kalau kehidupan sekarang kita terang, ya itu dijaga supaya kehidupan yang akan datang juga terang, ibu sekalian. Inilah pesan Sang Buddha dalam Tamo Tama Sutta, mengingatkan kepada kita supaya kita tidak lengah, supaya kita waspada. Bagaimana supaya kita tidak lengah, supaya kita waspada? Supaya kita tidak jatuh, supaya kehidupan kita tidak merosot. Di awal tadi saya mengutip syair yang ada dalam Parabhawa Sutta. Suwijano bawang hoti, Suwijano Parabhawo. Dhamma kamo bawang hoti, Dhamma desi Parabhawo. Orang yang maju mudah diketahui. Orang yang merosot mudah diketahui. Mereka yang dekat dengan Dhamma akan maju, hidupnya menjadi terang. Orang yang jauh dari Dhamma akan merosot, hidupnya menjadi gelap. Ibu bapak sekalian, kita bisa mengetahui diri kita, tidak usah kita melihat orang lain, melihat diri kita. Kita bisa melihat kita ini mengarah kepada kemajuan atau kemunduran. Mengarah kehidupan yang terang atau kehidupan yang gelap. Yang tahu siapa? Ya diri kita. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah Dhamma. Mereka yang dekat dengan Dhamma akan maju, hidupnya terang. Mereka yang jauh dari Dhamma, hidupnya jatuh, hidupnya merosot, hidupnya gelap. Tolak ukurnya adalah Dhamma. Tolak ukurnya adalah apa yang Sang Buddha ajarkan untuk membawa kita pada kemajuan, ibu sekalian. Nah, apa ini maksud dekat dengan Dhamma? Yang dimaksud dekat dengan Dhamma itu, ibu sekalian, bukan sekedar kedekatan kita pada simbol-simbol Dhamma. Punya altar,
Di rumah kita mungkin dipasang simbol-simbol dhamma, melakukan ritual-ritual, upacara-upacara keagamaan. Bukan sekedar itu. Yang dimaksud dekat dengan dhamma itu adalah orang yang mau belajar dan orang yang mau praktek. Jadi menjadi Buddhis, menjadi umat Buddha Ibu sekalian, kalau mau dekat dengan dhamma, orang itu harus mau belajar dan juga mau praktek. Nah, menjelang Waisak ini buat sekalian punya kesempatan untuk belajar. Panitia mengundang Dhamma Duta, para biku untuk hadir. Memberikan pengetahuan dhamma. Selama 1 bulan ini, Ibu sekalian, pengetahuannya menjadi bertambah. Apa yang diserap tentang dhamma juga semakin banyak, Ibu sekalian. Nah, ini namanya belajar. Tapi jangan lupa kemudian kita juga harus praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin banyak belajar, harusnya juga semakin banyak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak sekalian. Karena yang membuat kita berubah itu kalau kita mau praktek. Teorinya banyak, tetapi kalau tidak dipraktekkan tidak akan mengubah kehidupan kita. Tidak akan menghantarkan kehidupan kita pada kehidupan yang terang. Ya, dalam Dhammapada itu kan daripada ribuan syair tapi tidak dipraktekkan, lebih baik 1 syair hafal, tahu syair itu, tapi kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha sebenarnya mengingatkan kepada kita, boleh kita belajar, pengetahuan banyak, tetapi hendaknya kita juga praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Itu yang akan membuat kita menjadi berubah. Kadang saya sering ketemu dengan orang-orang yang merasa pengetahuannya sedikit. Bente, ya, saya baru belajar, pengetahuannya sedikit. Saya kemudian, ketika bincang-bincang dengan orang itu mengatakan, pengetahuan sedikit tetapi dipraktekkan itu lebih baik daripada tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena ini akan yang membuat Anda menjadi lebih baik, yang akan membuat Anda menjadi maju. Jadi jangan merendah kalau pengetahuan dhammanya masih sedikit. Yang penting apa? Yang penting ada kemauan untuk praktek. Ambil contoh pengetahuan tentang dana. Orang tahu apa itu dana, cara berdana, manfaat berdana. Orang itu kemudian praktek. Praktek, mungkin menolong orang, membantu mereka yang kesulitan.
Jadi praktek kerelaan. Dana itu kan kerelaan. Jadi merelakan apa yang dimiliki. Entah waktu, tenaga, pemikiran, materi. Karena dana itu bukan hanya identik dengan materi. Karena ada yang non-materi. Kadang-kadang ada orang penting, saya tidak punya materi atau sedikit materi. Punya tenaga. Punya waktu. Waktu tenaga itu juga bisa digunakan untuk praktek kerelaan. Jadi ini yang dimaksud, mau belajar dan kemudian mau praktek. Akan ada perubahan dalam kehidupan orang itu. Yang awalnya mungkin sulit melepas, sulit berbagi. Tapi kemudian ketika orang itu terbiasa dengan berbagi, terbiasa dengan melepas, akhirnya dalam kehidupannya ya dia akan menjadi orang yang peduli. Orang yang mudah membantu, orang yang mudah menolong. Orang yang mau mudah berkorban untuk orang lain. Sifat kikirnya menjadi terkikis, kemelekatannya menjadi terkikis. Inilah yang namanya perubahan. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam kondisi sulit pun, ya kadang-kadang beberapa waktu yang lalu itu ada orang bantai ekonomi lagi sulit dan sebagainya. Saya katakan, dalam situasi sulit bukan berarti kita tidak bisa praktek dhamma. Kita bisa kok. Tidak punya materi, punya tenaga. Setidak-tidaknya ketika kita berpikir baik, berucap baik, jasmaninya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, itu juga praktek dhamma ibu sekalian. Jadi bukan berarti situasi sulit kemudian menjadi penghalang, menjadi penghambat untuk membuat kita menjadi maju. Belum tentu juga orang-orang dalam kondisi yang nyaman kemudian bisa melakukan. Seperti tadi, terang menuju gelap. Ya. Jadi dalam kondisi yang nyaman belum tentu dia bisa melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya. Belum tentu berlimpah materi orang bisa praktek dana. Belum tentu juga. Kenapa? Karena kemelekatan, karena sifat kikir. Jadi kembali pada dekat dengan dhamma. Dekat dengan dhamma itu ya mau belajar, mau praktek dhamma. Jauh dari dhamma artinya tidak mau belajar. Ya. Apalagi mau praktek. Ya, ini jauh dari dhamma. Jadi dekat dengan dhamma akan membuat hidup kita menjadi terang, hidup kita menjadi maju. Jauh dari dhamma akan membuat hidup kita menjadi gelap. Hidup kita menjadi merosot. Nah, hadirin sekalian, ya pesan saya pada malam hari ini adalah dalam situasi apapun kita harus menjaga diri kita untuk waspada, untuk tidak lengah. Mari kita dekat dengan dhamma dan tidak jauh dari dhamma. Dekat dengan dhamma artinya mau belajar dan juga mau praktek. Tentu semua itu berproses, bertahap, tidak serta-merta kemudian kita bisa belajar banyak, praktek banyak, tidak. Semua berproses kok. Jadi kita jangan kemudian minder, tidak punya pengetahuan banyak. Yang penting apa? Ada kemauan untuk belajar. Ada kemauan untuk praktek. Itu yang penting buat sekalian. Sehingga akan semakin mendekatkan diri kita pada
ajaran Sang Buddha. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik secara bertahap. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa motivasi buat sekalian untuk menjadi orang yang waspada. Orang yang waspada adalah orang yang dekat dengan Dhamma. Orang yang dekat dengan Dhamma adalah orang yang mau belajar dan praktek Dhamma. Semoga Tiratana melindungi kita semua. Sabbe sata bhavanistata. Semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana kepada Yang Mulia Bhikkhu Abhayanando Mahatera atas Dhammadesana yang telah disampaikan. Semoga dapat memberi manfaat serta pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan.